سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, kita masih suasana Rabiul Awal. Maka pada kesempatan kali ini kita melihat sedikit tentang pengertian jahiliyah. Seketika Muhammad Rasulullah SAW diciptakan Allah atau lahir, zaman itu disebut zaman jahiliyah. Ada yang menerjemahkan zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Kalau dibawa ke bahasa awak tak kane. Bab itu nembodoh ko dewa pandi. Enggak. Tapi zaman jahiliyah bangunanlah balantai 3 je. Tak mungkin orang bodoh. Hubungan dagang lah internasional je. Tak mungkin orang bodoh. Malah kadang-kadang lebih hebat lagi. Apa? Bangunan masa itu tidak pakai semen. Malah batu yang disusun-susun tahannya luar biasa. Di awak kini lah pakai semen, lah canggih lah, balantai 5, 2 tahun, gampo tiba habis. Nah, itu kini zaman jahiliyah. Jadi tidak tepat kalau itu dikatakan zaman kebodohan. Boleh saja dikatakan bodoh. Apa maksudnya bodoh di sana? Mereka tidak berpengetahuan tentang agama. Satu. Kedua, ada yang menerjemahkan zaman jahiliyah itu adalah zaman itu agama tidak ada. Kalau begitu timbul lagi pertanyaan. Apa pertanyaan? Apa tidak ada agama sebelum agama Muhammad? Jawabannya ada. Kalau ada agama sebelum agama Muhammad, kenapa di zaman jahiliyah dikatakan zaman tidak punya agama? Jawabannya adalah
Beda agama Muhammad dengan agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad, diantaranya adalah agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad itu agama hanya untuk sekelompok umat. Itu agama hanya untuk sekelompok kaum. Andaikan ada nabi turun di kota Padang ini sebelum Nabi Muhammad, itu membawa agama lo nabi itu agama untuk orang Padang ini. Piaman sampai dia Solo tak sampai, pesisir jauh, hanya untuk orang Padang. Dikembangkan oleh nabi itu sendiri. Kalau nabi itu meninggal, maka agama putus. Maka agama sebelum agama Nabi Muhammad itu agama samaso nabi yang membawa agama itu hidup, agama itu hidup. Kalau nabinya sudah meninggal, agama putus. Kalau agama Muhammad rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam dan agama sampai akhir zaman. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang menerjemahkan zaman jahiliyah itu adalah zaman sesat. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah adalah zaman sesat? Karena pada zaman itu tidak ada pedoman untuk hidup. Berlaku hukum riba. Kecil orang awak, punya orang punya awak, untuk orang untuk awak. Asa baga dapet, asa berkuasa dapet. Kalau dulu kini bentuk itu jahiliyah modern. Kenapa? Sebab pandangan sudah ada, pegangan sudah ada, pedoman sudah ada. Namun mereka tidak kembali, maka artinya mereka lebih jahil lagi. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan. Jadi zaman jahiliyah itu ada yang menerjemahkan zaman kebodohan. Zaman jahiliyah itu ada yang menerjemahkan zaman itu di mana agama tidak ada. Zaman jahiliyah itu ada yang menerjemahkan zaman itu zaman sesat. Walau mereka dikatakan seperti itu, namun mereka punya kelebihan daripada kita. Apa kelebihan orang jahiliyah? Mereka bersalah, mereka berdosa, akan tetapi salah dan dosa yang mereka perbuat tidak mendapat pembalasan daripada Allah. Ma dasarnya Ustaz? Baca Al-Isra atau Bani Israel ayat yang ke-15. Kata Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Tidaklah kami berikan pembalasan, tidaklah kami berikan siksaan kepada orang-orang yang tidak sampai kepadanya seruan kerasulan. Siapa yang dimaksud ayat itu? Orang jahiliyah. Mana orang jahiliyah? Yang hidup setelah Nabi Isa meninggal dan meninggal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Artinya mereka tidak mendapatkan seruan. Baralamu kurun waktu itu tuh lebih kurang 571 tahun. Mereka bersalah, mereka berdosa, akan tetapi salah dan dosa yang mereka perbuat tidak mendapat pembalasan daripada Allah. Jadi itu ayat untuk orang jahiliyah, bukan untuk umat sampai akhir zaman. Bagaimana kalau orang-orang yang sampai kepadanya seruan kerasulan walau mereka di zaman jahiliyah? Orang-orang jahiliyah yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai kepada umat akhir zaman, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beribadah kepada Allah. Maju paman Nabi Abu Talib
meninggal setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Perjuangannya untuk Islam luar biasa, pengorbanannya luar biasa, sampai-sampai dia katakan, ya Muhammad, andaikan ada orang yang menghalangi engkau dalam mengembangkan Islam, menegakkan syariat Islam, berhadapan dengan saya terlebih dahulu. Kece orang awak, liye digalangnya. Sampai ada ungkapan yang dikatakannya apa? Andaikan saya mati, kata paman Nabi itu kepada Muhammad, lalu kau butuh tulang menulangku untuk bikin satu jembatan, silahkan kau lakukan itu, kau pergunakan. Sampai begitu ibu-ibu, bapak-bapak, pengorbanan. Sayang, matinya tidak beriman kepada Allah. Akhirnya banyak orang pandai bentuk itu, babu elok, karajo elok, baik-baik dah. Ada malah kadang-kadang ibu bapak-bapaknya antane lapi lagi 30 luang, hanya sembahyang elok, hatuan yang selek. Dolo tu. Kenapa? Ibadahnya tidak ada. Sebaik apapun perbuatan manusia terhadap manusia, sebaik apapun kebaikan yang dilakukan, kalau ibadahnya tak ada nilai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, seketika paman Nabi Abu Talib dalam sakratul maut meninggal, berdoa Nabi. Apa doa Nabi? Ya Allah, tunjukkan hati pamanku ya Allah, matikan ia dalam keadaan beriman ya Allah. Begitu cinta Nabi kepada pamannya dengan pengorbanan dan perjuangan. Berdasarkan doa Nabi, ya Allah, tunjukkan hati pamanku ya Allah, matikan ia dalam keadaan beriman ya Allah. Turun ayat Allah. Silakan baca surat Al-Qasas ayat 56. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, urusan hati itu adalah urusanku, kata Allah. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Aku memberikan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku tahu, kata Allah, siapa yang akan aku beri petunjuk. Kasarnya ibu bapak, Nabi aja tidak bisa bagi petunjuk, apalagi ustaz. Tapi perlu kita garis bawahi, siapa yang menjadi jaminan Allah untuk diberikan petunjuk Allah? Fahadallahu allazina amanu. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman? Yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan hanya kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Artinya, satu sisi mereka beribadah kepada Allah, di sisi lain semua aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Inilah yang jadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beribadah sampai akhir zaman. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.